Di sini ada beberapa hal yang ingin dia tanyakan Bapak nggih. Nah, yang pertama nih bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan delima etika atau rujukan moral? Untuk selama ini yang melihat bahwa kasus delima etika atau rujukan moral itu antara benar dan benar, kemudian kita harus memilih dan memutuskan secara bijak, sedangkan rujukan moral itu yang benar melawan salah, itu dimana keadaan kita harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Kemudian Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama di sekolah di sini? Nah, apakah ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pengambilan keputusan itu biasanya secara pribadi yang sendiri itu yang pertama tentunya kita mengidentifikasi dulu masalahnya apa, kemudian kita kumpulkan informasi dan data. Setelah itu kita tidak langsung mengambil keputusan di saat itu, mungkin menunggu beberapa saat setelah mendapatkan informasi, kemudian kita rembuk lagi dengan teman, setelah itu baru kita buat keputusan. Biasanya seperti itu sih. Berarti ada langkah-langkah. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kemudian Bapak, apa hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus delima etika? Hal yang saya anggap efektif itu adalah tentunya kita menjalankan, yang pertama itu adalah kebijakan universal, kemudian yang kedua itu adalah kepentingan kebersamaan dan keputusan itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Sehingga di sini yang sangat berperan itu adalah seluruh warga sekolah untuk sama-sama melakukan kebijakan yang telah kita lakukan. Kemudian Bapak, apakah di sana ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus delima etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal lain untuk menyelesaikannya? Kalau untuk jadwal, Tiang tidak memiliki secara khusus jadwal, karena di mana kasus itu terjadi, kapan terjadi, kemudian kita lakukan atau menyelesaikan permasalahannya. Jika memang bisa selesai di saat itu, kita selesaikan langsung. Jika tidak, kita kembali ke mempertemukan kedua teman yang mempunyai masalah, kemudian kita kumpulkan teman-teman, baru kita ambil keputusan. Sehingga di sini adalah bukan keputusan secara tiang pribadi, tetapi adalah keputusan kita bersama. Kemudian Bapak, nah di sini apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang terjadi misalnya? Kalau orang itu tentu ada kan, terutama teman-teman yang memang bisa membantu Tiang untuk memberikan masukan atau motivasi dalam menyelesaikan masalah. Tetapi bukan hanya teman satu atau dua, tapi beberapa teman itu bisa memberikan masukan, tidak Tiang sendiri. Ada bantuan dari teman-teman, bukan hanya dari pihak sekolah di sini saja, tetapi kadang-kadang Tiang juga kalau memang tidak bisa menyelesaikan di sini, Tiang minta konfirmasi ke tempat lain, ke teman yang lain, kemudian menjelaskan masalah tetapi tidak menyebutkan nama dalam masalah tersebut, kemudian meminta solusi bagaimana. Nah, Bapak, untuk pertanyaan terakhir. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang ada hubungannya dengan delima etika? Pembelajaran yang Tiang ambil dalam mengambil keputusan di delima etika itu adalah bahwa kita tidak bisa memutuskan sesuatu itu tanpa melakukan pendekatan, kemudian menentukan identifikasi masalahnya apa, dan kita tentu melakukan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, sehingga keputusan yang kita ambil nanti dapat minimal lah sama-sama enak lah berdua yang mempunyai masalah, sehingga merasa tidak dirugikan satu yang lain.
Terima kasih Bapak ya, kita Nggih, sudah nggih, di terima kasih. penghujung kegiatan Nggih. wawancara Riki. Terima kasih atas waktu yang telah Nggih. diberikan kepada Tiang selaku wawancarai Bapak. Kemudian Tiang minta maaf jika ada Nggih. kesalahan ikut kata saya yang tidak berkenan, nggih. Nggih. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama nanti jika ada permasalahan tentang pengambilan keputusan di sana dengan perbincangan ini, semoga mendapatkan pembelajaran yang baik untuk Bapak dan juga untuk saya dan juga untuk memajukan pendidikan. Nggih, astung karo. Nggih. Niku yang kita Terutama di harapkan sekolah semua. kita Nggih, ini. nggih, nggih. Basic semua Bapak. Nggih, nggih, atas biasa waktunya, nggih. Tiang pamit. Swastiastu, Pak Gede. Swastiastu, Bu Selamat Desa. siang. Ya, selamat siang. Bapak yang akan melakukan wawancara untuk hari ini, dia minta waktunya. Nggih. Ya, oke. Nah, kegiatan untuk kali ini dia akan melakukan wawancara terkait dalam pengambilan keputusan di sekolah, yaitu Bapak berperan sebagai kepala sekolah. Ya. Di sini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak Gede. Nah, untuk pertanyaan pertama di sini Pak Gede, nggih. Oke. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan derima etika atau busisan moral? Dilema etika atau bukan moral. Oke, baik Ibu. Sedikit yang konfirmasi dari pertanyaan Ibu itu, jadi yang selaku pemimpin di SD 17 Padang Sambian ini, artinya di sebuah instansi itu pasti akan banyak menghadapi kasus-kasus ya baik kasus keduanya benar ataukah bertentangan, mungkin yang selama ini dikenal sebagai delima etika itu. Nah, kasus tersebut biasanya kita harus identifikasi terlebih dahulu ya, biar tidak ada kesalahan ataupun kekeliruan di dalam kita mengambil sebuah keputusan. Nah, di sini teknik ataupun strategi yang kita gunakan untuk mengidentifikasi kasus tersebut adalah, yang pertama itu adalah kita memahami dulu kasus tersebut. Nah, kemudian berkomunikasi dengan pihak yang terlibat seperti itu. Nah, kemudian melakukan, ataukah mungkin di sana ada penambahan ya, memetakan kasus tersebut seperti itu, Bu. Berarti itu ada langkah-langkah prosedurnya ya? Ada stepnya, jadi tidak usah menunda lah. Kalau memang kasus itu bisa diselesaikan hari ini, kita langsung aja. Gitu. Jadi pas respon lah gitu, seperti itu. Ya. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus derima etika? Yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus derima etika? Jadi dalam kasus-kasus delima etika itu kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor atau pihak-pihak yang mana, itu ya, seperti itu. Ya, jadi apakah kepentingannya itu termasuk perorangan atau banyak orang. Jadi mungkin yang mengandung nilai kebenaran atau kesetiaan, kemudian rasa adil atau belas kasihan, atau mungkin yang berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Itu mungkin untuk kesetiaan. Kemudian tantangannya dalam pengambilan keputusan itu apakah ada Pak? Kalau tantangan, yang kira pasti ada itu ya. Jadi yang perlu dilakukan itu adalah bagaimana kita menyederhanakan permasalahan tersebut sehingga membangun kebijaksanaan. Jadi intinya bagaimana kita mengclearkan permasalahan tersebut sehingga kalau sudah clear, dia tidak kedepannya menimbulkan permasalahan lagi. Seperti itu. Ya, diselesaikan. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dalam derima etika ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal dalam menyelesaikannya atau ada prosedurnya dalam yang menjalankannya?
Kalau terkait jadwal sih Bu, namanya kasus ya, kita kan tidak tahu menahu ya. Jadi tidak ada jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus. Jadi kita di sini bisa memetakan atau memprioritaskan lah kurang lebih kasus mana yang harus kita selesaikan dari berbagai jenis kasus yang ada. Jadi supaya kehidupan sekolah itu atau lingkungan sekolah itu terlihat lebih kondusif lah untuk semua warga sekolah. Berarti langsung diselesaikan. Ya, langsung Bu. Jadi jangan menunda pekerjaan lagi. Kalau itu kan nanti berlarut-larut jadinya begitu. Panjangan. Iya, betul. Kemudian Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Jadi di dalam sebuah instansi sudah barang itu ada juga. Jadi kita di sini kan semua warga sekolah. Jadi bagaimana kita mengelola emosi kita secara baik dan dalam pengambilan sebuah keputusan. Dan jadi kita sebagai seorang pemimpin itu bagaimana kita itu mempermudah dan membantu di dalam pengambilan sebuah keputusan. Berarti kita Kolaborasi itu tetap itu dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Pertanyaan terakhir nih Bapak, Ya. menuju pertanyaan kita. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di lingkungan pendidikan? Pembelajaran yang mungkin kita bisa petik dari pengalaman di dalam pengambilan keputusan sebuah dilema etika itu adalah kita harus bisa ya melakukan di awal bagaimana tahapan-tahapan pengujian itu, kemudian entahkah itu benar lawan benar ataukah benar lawan salah atau yang lainnya yang mampu menentukan sebuah paradigma yang akan kita ambil untuk sebuah keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dan tidak merugikan satu sama lain apalagi dengan seorang siswa. Bapak Gedenge atas waktu yang Bapak berikan. Ya. Saya mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan dengan Bapak. Kemudian terima kasih juga sudah menggali pengetahuan saya, sudah memberikan kiat-kiat dalam pengambilan keputusan. Kemudian di sini semoga perbincangan kita kali ini nantinya berdampak positif bagi saya, kemudian bagi Bapak, kemudian bagi dunia pendidikan. Terima kasih Bapak Siap. Sama-sama atas Ibu. waktunya Ya. yang undur pamit. Terima kasih Bu.